Bakal calon presiden yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ganjar Pranowo, diklaim masih keturunan dengan Sunan Kalijaga. Nasab Ganjar Pranowo bisa sampai ke Rasulullah karena beliau masih keturunan Sunan Kalijaga. Wali Songo termasuk Sunan Kalijaga itu seorang habaib, kata koordinator sederek Ganjar, Sabto Aji Haryoko. Ganjar tidak ingin memperlihatkan memiliki keturunan Sunan Kalijaga, tetapi para ahli silsilah sudah mengaku Gubernur Jawa Tengah memiliki darah keluarga dengan Raden Mas Said. Sebelum menjadi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar sudah sangat dekat dengan para ulama habaib karena menyambung silaturahim dengan pewaris Nabi. Menurut Sabto Aji, Indonesia akan sejahtera dipimpin orang yang memiliki keluarga dengan Sunan Kalijaga. Indonesia akan menjadi berkah dengan kepemimpinan Ganjar Pranowo. Buyut dari garis ayah Ganjar Pranowo bernama Danu Wiono. Danu Wiono memiliki garis keturunan dari Sunan Kalijaga. Seperti yang diketahui, Sunan Kalijaga adalah salah satu penyebar agama Islam di Indonesia pada abad ke-15. Sunan Kalijaga dikenal sebagai wali yang sangat lekat dengan Muslim di Pulau Jawa karena kemampuannya memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi dan budaya Jawa. Kemudian Danu Wiono memiliki anak laki-laki Mangkuwirono yang merupakan kakek dari Ganjar Pranowo. Pramujiwiryo menikah dengan Sri Suparni dan memiliki 6 anak, salah satunya adalah Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo kemudian menikah dengan Siti Atikoh Supriyanti yang merupakan tokoh Nahdlatul Ulama di Purbalingga. Pernikahan Ganjar Pranowo dengan Siti Atikoh Supriyanti dikaruniai satu anak bernama Muhammad Zinedin Alam Ganjar. Namun, kontan saja pernyataan dari koordinator sederek Ganjar mendapat respon lucu dari para netizen. Salah satunya dari Papa Loren, sederek Ganjar, keturunan Sunan Kalijaga, nasab Ganjar bisa sampai ke Rasulullah. Jadi manggilnya Habib apa Pak Ganjar nih? Sambil tes vokal para aktivis politik identitas. Kadrun Bakul Kitab atau Satrio Tutuko, ia mentweet, walaupun keturunan Sunan Kalijaga tidak jaminan akhlak dan agamanya bagus. Dari cara dia kemarin pakai klenik mendatangi dukun, udah jadi nilai minus untuk seorang capres. Sepakat. Kemudian Lembayung, terus kalau keturunan Sunan Kalijaga apa bisa dijamin semulia akhlak Sunan Kalijaga? Semoga benar. Papa Loren menanggapi, hahaha, semoga saja. Kemudian Baris AS, berarti masih sealiran darah dengan junjungannya, yang satu dari Wali Songo, yang satu lagi Umar bin Khattab. Kemudian Mr. Tok 2024 stop longa-plongo, kata cebong mereka anti politik identitas, lah piye gijal. Ninin Kriasi, Habib dan Pekop, jangan baca dari kanan. Uncle Yunar, belum jauh mainnya ya. Khairul, ada udang di balik. Kemudian Raja Gombal, turunan Sunan Kalijodo. Tresno Indonesia, Al-Mukarram Al-Habib dan Bagus. Wanda, oh keturunan Sunan Kalijaga ya. Coba tes suruh khutbah Jumat, dengar suara adzan saja nggak suka, benar-benar politik identitas. Cuitan Denny Siregar yang membandingkan ulama satu dengan ulama lainnya berbuntut panjang. Salah satunya yang geram dengan cuitan Denny Siregar adalah generasi muda NU. Ia mentweet, dulu si Denny Siregar ini menggunakan foto Gusmus untuk dibanding-bandingkan sampai ditegur oleh Gus Yakut. Sekarang malah pakai foto Gus Baha. Orang model begini ini yang membuat pilpres panas dan ribut, suka mengadu domba ulama. Halo Pak Ganjar. Tentu saja tweet tersebut mendapatkan beragam tanggapan dari netizen. Salah satunya Wahidah Sofi yang mencoba membela Denny Siregar. Ia mentweet, sudah dihapus dan Bung Denny Siregar sudah minta maaf kayaknya. Ada SS barangkali sebelum dihapus. Lalu generasi muda NU membalas, yang ini maksudnya, ini tweet waktu pakai foto Gusmus, bukan yang sekarang. Lalu Yan SF juga mentweet dengan menyertakan video saat Eko Kuntadi dan Denny Siregar menjadi pembicara di sebuah acara yang saat itu dikawal oleh Banser.
Sementara itu, Elon Musk mentweet, "Lah si Denny ini manusia piaraan kebal hukum, tugasnya pecah belah propaganda. Rezim berganti paling mingkem dia, nggak ada yang backing lagi." Sementara itu, Asetia mentweet, "Islam di Indonesia diadu domba oleh orang-orang semacam ini, terindikasi Syi'i dan juga liberalis. Saya berharap yang ada di struktural bertindak tegas." Rizky Baswedan, "Jangan beri panggung si Denny Min, instruksikan Banser dan Ansor agar awasi pergerakan mereka. Ingat sejarah Min, yang suka adu domba ulama adalah PKI. Banyak korban dari para santri dan ulama pada masa lalu. Jangan sampai terulang kembali pada era sekarang ini Min." Ia melanjutkan, "Alhamdulillah, temui Pak Ganjar untuk seluruh generasi muda NU. Jangan biarkan nama relawan Ganjar rusak karena Pak Ganjar memelihara si pengadu domba ulama. Jangan biarkan ruang gerak si Denny melebar, awasi pergerakannya." Ian SF juga mentweet, "Namanya banyak banget. Kapan kalian jadi komisaris?" Kok komisaris itu cita-cita kalian ya? Saya pengen jadi pengusaha, saya pengen jadi Nadiem Makarim ya, jadi seorang penemu. Kalian komisaris. Saya sampai sekarang yakin bahwa seorang Permadi, seorang Eko Kuntadi, dan banyak teman-teman yang lain termasuk Bapak Ibu di sini ada konsep berjuang sebenarnya. Bahwa kita ingin menyampaikan sesuatu ketika ada sesuatu yang aneh yang terjadi di depan kita. Karena kezoliman, jika kita diam saja, itulah bentuk zolim yang sama sebenarnya. Jadi kalau Permadi bilang bahwa dia tidak mengharapkan sesuatu dalam bentuk uang, saya percaya karena saya mengalami hal yang sama. Ya. Kalau aku beda, aku sama Denny ini waktu pilpres kita ini influencer yang dibayar. Jadi aku rasa kenapa kita mau ditawarin komisaris, kan lu udah dibayar. Masa lu minta komisaris lagi? Kalau gua kan digaji waktu itu Mas. Gajinya gede lagi. Gajinya gede lagi. Sementara itu, saya cari mentweet, "Punten Pak Prabowo dan Doro Ganjar Pranowo, modelan Denny Siregar, Eko Kuntadi, Abu Janda, iki kudu ditertibkan sekarang juga. Setelah kemarin malah diangkat menjadi spesies dilindungi. Sudah keterlaluan, petentengan ngejek-ngejek orang, dan narasi norak nirbiadab." Orang yang pro Megawati itu begitu mendewakan Soekarno, seakan-akan Indonesia itu dimulai dari Bung Karno, sampai ada HAM Soekarnoisme. Bahwa Indonesia itu seakan-akan dimulai dari Soekarno. Memang deklarator kemerdekaan Indonesia itu Soekarno. Tapi umat Islam atau partai-partai Islam itu tidak kecil hati. Karena embrio yang bernama Indonesia itu dari tahun 1908, sebelum ada partai nasionalis yang berani melawan kolonialisme Belanda, adalah partai-partai Islam. Sehingga kebangkitan Indonesia dimulai 1908. Denny Siregar kembali melakukan pecah belah, mengadu ulama satu dengan ulama lainnya. Hal itu diungkap oleh Elsang, Aceh Selatan. Ia mentweet, "Kok dihapus, jualan agamanya kan enak laku." Dalam tweetnya, Denny Siregar membandingkan foto calon presiden, yaitu Ganjar Pranowo saat bersama Gus Baha, kemudian Prabowo Subianto dan juga Anies Baswedan sedang bersama Habib Rizik. Kontan saja, tweet tersebut mendapat beragam respon dari netizen. Seperti DRS Teknologi Kayu, ia mentweet, "Si Banci bablas posting Babu Mukidi." Elsang Aceh Selatan juga menambahi, "Padahal dulu sudah ditegur Gusmus." Memang Denny Siregar bukan kali ini saja membandingkan ulama satu dengan ulama lainnya. Padahal para ulama tersebut tidak ingin dibanding-bandingkan, apalagi digunakan untuk kampanye. Dalam tweet sebelumnya, Denny Siregar juga mengajak Gusmus berkampanye pada salah satu calon. Masing-masing punya ulama panutan, kamu pilih pasangan yang mana? Saat itu Denny Siregar memposting gambar Gusmus dan juga Habib Rizik. Lalu Denny Siregar akhirnya meminta maaf, mohon maaf sebesar-besarnya Gusmus dan juga Ganjar Pranowo jika kurang berkenan. Denny Siregar mengambil gambar dari Ganjar Pranowo yang sebelumnya viral soal mempertanyakan salahnya di mana jika ia suka pornografi, yang di dalam video ulasan tersebut ada ceramah dari Gus Baha. Kalau saya nonton film porno itu salah saya di mana? Coba, saya dewasa. Bener nggak sih? Kamu ngapain? Kamu kencing belum lurus aja kok ikut angkat tangan. Nggak salah saya di mana kalau saya nonton gambar porno? Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Kabeh umatku di sepuro pangeran, kecuali wong sing ngetokno maksiate. Misale wong zina kok ning dalan.
maling kok terang-terangan, itu kan gak maling sini. Garong sih. Calon Presiden 2024 Anies Baswedan terus mendapatkan serangan yang menyatakan dirinya bukanlah sosok pribumi asli, melainkan keturunan Yaman. Karena bukan orang asli Indonesia, beberapa pihak menganggap Anies tidak bisa mengikuti ajang demokrasi 2024. Tidak hanya masalah keturunan, isu politik identitas juga kembali mencuat seiring dengan tahun pemilu 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut tidak lepas dari label politik identitas karena sejak masa lalunya ketika mengikuti ajang Pilkada DKI Jakarta melawan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya. Ya kan, dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam gitu. Di tanah Ibu sendiri bayar saya, mau nggak Ibu? Padahal fakta berbicara bahwa Ahoklah yang pertama kali mengeluarkan isu politik identitas. Jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya. Ya kan, dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam gitu. Anies merupakan bagian dari bangsa Indonesia. Meskipun ia keturunan Arab, namun bangsa Arab adalah bagian dari Indonesia berdasarkan keputusan Presiden Soekarno tentang rumusan BPUPKI tahun 1945. Soal Anies, sejak tanggal 9 Agustus 1945, BPUPKI telah merumuskan lewat Partai Arab. Dulu kakeknya Anies Baswedan sudah meleburkan diri bangsa Arab menjadi bangsa Indonesia. Kita tidak bisa bersantai-santai dengan politik identitas, politisasi agama, politik sara. Jangan berikan ruang apapun pada ini. Ini sangat berbahaya sekali. Ini bisa menjadi peluang pihak lain untuk memecah belah keutuhan negara kita, keutuhan kita sebagai sebuah bangsa. Padahal sebelumnya Presiden Jokowi mewanti-wanti beredarnya isu suku, agama, dan ras di media sosial jelang pesta demokrasi pemilihan umum serentak 2024 mendatang. Sebab isu sara di media sosial jelang pemilu atau masa kampanye kerap kali menjadi pemantik perpecahan. Hal tersebut harus menjadi perhatian mengingat bangsa Indonesia terdiri dari keberagaman agama, suku, budaya, dan ras. Anies kerap kali diserang dengan isu bahwa ia berasal dari Yaman. Bahkan hal tersebut diungkapkan oleh para elite dan tokoh di negeri ini. Dirangkum semua pembicaraan pada saat sidang BPUPKI. Saya di sana tidak menemukan satu perjuangan yang dilakukan oleh kakeknya Anies Baswedan kecuali memohon supaya golongan Arab Totok dan turunan dimasukkan sebagai warga negara Republik Indonesia pada saat sidang pembahasan tentang kewarganegaraan dalam menyusun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sekarang Pilpres ini semakin membuat isu yang sangat panas, ya, terutama kelompok-kelompok pendukung tertentu yang menggunakan isu-isu ini untuk mendukung calon yang didukungnya. Ya, bahkan mereka ini membanggakan pihak-pihak asing, tetapi melecehkan, merendahkan orang-orang Indonesia asli yang justru pernah berjuang, berkorban darah keringat untuk memerdekakan Indonesia. Ada yang bicara malah melecehkan Bung Karno, pemimpin besar Republik ini, menyatakan Pancasila Bung Karno dipantat, tetapi mereka membanggakan kakeknya Anies Baswedan yang sangat jauh kualitas kenegarawanannya, sangat jauh kualitas perjuangannya, sangat jauh kualitas pengorbanannya terhadap bangsa Indonesia. Hati-hati sahabat, saudaraku, anak bangsa, anak Nusantara. Jangan sampai pembelokan sejarah terjadi. Indonesia ini merdeka karena perjuangan anak-anak Nusantara, para leluhur pendiri bangsa, suku-suku asli penghuni Nusantara. Pernah membanggakan pengakuan asing terhadap kemerdekaan Indonesia, tetapi Indonesia tetap akan merdeka meskipun bangsa-bangsa asing tidak mengakui. Jadi banggakanlah perjuangan para leluhur kita, banggakan perjuangan para founding father kita, banggakanlah bahwa Indonesia ini merdeka karena perjuangan orang-orang pribumi Indonesia asli. Jangan pernah membanggakan pengakuan asing terhadap bangsa ini. Mengajak sahabat semua untuk tetap menjadi orang Indonesia yang tidak pernah kehilangan jati diri.
Jangan gadaikan harga diri dan jati dirimu untuk sebuah kekuasaan semu. Ingat, ini negeri warisan leluhur kita. Kita jaga bersama. Sekali lagi, sebutkan kepada saya apa jasa kakek Anies Baswedan di dalam proses kemerdekaan Republik Indonesia ini. Jangan sebut-sebut hanya sebagai anggota BPUPKI. Ya, leluhur kami berjuang, berkorban darah dan nyawa untuk kemerdekaan Indonesia. Mantan narapidana dan juga politikus Gerindra Ferdinand Huta Heian menilai kakek Anies Baswedan, Abdurrahman Baswedan, tidak mempunyai jasa dalam memperjuangkan bangsa Indonesia. Dalam sidang BPUPKI tidak menemukan perjuangan yang dilakukan kakeknya Anies Baswedan, kecuali memohon golongan Arab Totok dan keturunan dimasukkan dalam warga negara dalam pembahasan Undang-Undang 45. Ferdinand menilai, menjelang Pilpres 2014, ada orang asing dianggap mempunyai jasa dalam memperjuangkan bangsa Indonesia. Sekarang, menjelang Pilpres 2024, memakai isu itu untuk mendukung orang asli, melecehkan Indonesia asli yang pernah menghunuskan pedang untuk kemerdekaan Indonesia. Ia mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menghargai suku asli penghuni Nusantara yang berjuang dalam kemerdekaan bangsa Indonesia. Indonesia merdeka karena leluhur bangsa suku asli penghuni Nusantara. Banggakan para leluhur orang-orang pribumi. Apa sih sebetulnya jasa kakek Anies Baswedan di negara ini, di Republik ini, dalam proses pendirian negara Republik Indonesia? Saya membaca banyak buku, termasuk salah satunya buku ini, Risalah Sidang BPUPKI. Dirangkum semua pembicaraan pada saat sidang BPUPKI. Saya di sana tidak menemukan satu perjuangan yang dilakukan oleh kakeknya Anies Baswedan kecuali memohon supaya golongan Arab Totok dan turunan dimasukkan sebagai warga negara Republik Indonesia pada saat sidang pembahasan tentang kewarganegaraan dalam menyusun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sekarang Pilpres ini semakin membuat isu yang sangat panas. Ya, terutama kelompok-kelompok pendukung tertentu yang menggunakan isu-isu ini untuk mendukung calon yang didukungnya. Ya, bahkan mereka ini membanggakan pihak-pihak asing, tetapi melecehkan, merendahkan orang-orang Indonesia asli yang justru pernah berjuang, berkorban darah, keringat untuk memerdekakan Indonesia. Ada yang bicara malah melecehkan Bung Karno, pemimpin besar Republik ini, menyatakan Pancasila Bung Karno dipantat, tetapi mereka membanggakan kakeknya Anies Baswedan yang sangat jauh kualitas kenegarawanannya, sangat jauh kualitas perjuangannya, sangat jauh kualitas pengorbanannya terhadap bangsa Indonesia. Hati-hati sahabat, saudaraku, anak bangsa, anak Nusantara. Jangan sampai pembelokan sejarah terjadi. Indonesia ini merdeka karena perjuangan anak-anak Nusantara, para leluhur pendiri bangsa, suku-suku asli penghuni Nusantara. Pernah membanggakan pengakuan asing terhadap kemerdekaan Indonesia, tetapi Indonesia tetap akan merdeka meskipun bangsa-bangsa asing tidak mengakui. Jadi banggakanlah perjuangan para leluhur kita, banggakan perjuangan para founding father kita, banggakanlah bahwa Indonesia ini merdeka karena perjuangan orang-orang pribumi Indonesia asli. Jangan pernah membanggakan pengakuan asing terhadap bangsa ini. Mengajak sahabat semua untuk tetap menjadi orang Indonesia yang tidak pernah kehilangan jati diri. Jangan gadaikan harga diri dan jati dirimu untuk sebuah kekuasaan semu. Ingat, ini negeri warisan leluhur kita. Kita jaga bersama. Sekali lagi, sebutkan kepada saya apa jasa kakek Anies Baswedan di dalam proses kemerdekaan Republik Indonesia ini. Jangan sebut-sebut hanya sebagai anggota BPUPKI. Ya, leluhur kami berjuang, berkorban darah dan nyawa untuk kemerdekaan Indonesia. AR Baswedan ikut menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Disinilah AR bersama para pendiri bangsa lainnya terlibat aktif menyusun Undang-Undang 1945. Setelah Indonesia merdeka, AR Baswedan menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat. Perjuangan AR Baswedan berlanjut di Republik Baru bersama dengan Haji Agus Salim, Rosidin, Muhammad Natsir, dan ST Pamunca. AR Baswedan menjadi Menteri Muda Penerangan, didelegasikan diplomatik pertama yang dibentuk oleh negara baru merdeka. Mereka melobi para pemimpin negara-negara Arab
Perjuangan ini berhasil melalui pengakuan pertama atas eksistensi Republik Indonesia secara de facto and de jure oleh Mesir. Lobby panjang melalui Liga Arab dan di Mesir itu menjadi tonggak pertama keberhasilan diplomasi yang diikuti oleh pengakuan negara-negara lain terhadap Indonesia, sebuah republik baru di Asia Tenggara. A.R. Baswedan pernah ditahan pada masa kependudukan Jepang. Saat Indonesia merdeka, ia mengorbankan keselamatan dirinya membuat dokumen pengakuan kemerdekaan Indonesia dari Mesir pada tahun 1948. Ia mendapatkan gangguan dan hambatan tidak sedikit dalam menjaga dokumen ini. Padahal semua bandara di kota-kota besar, termasuk Jakarta, sudah dikuasai tentara Belanda dan sekutu. Tidak ada yang bisa lewat dari penjagaan mereka, tapi berkat kelihayan dan kenekatan, dengan menaruh di kaos kaki dokumen penting dari Mesir itu bisa selamat, dan Indonesia mendapatkan pengakuan sebagai negara merdeka secara utuh.